Halo guys, balik lagi di review Julid. Hari ini gue akan membahas sebuah film thriller psikologis tahun 2018 berjudul Greta. Film ini dimulai di New York City, di mana seorang pelayan muda bernama Francis akan pulang dengan kereta bawah tanah ketika ia menemukan tas tangan hitam milik Greta. Awalnya, dia ragu-ragu, tapi kemudian dia memutuskan untuk membawa pulang tasnya. Dia tinggal bersama sahabatnya yang cantik banget bernama Erika, yang menyarankan untuk ambil aja uangnya lalu kita buang tasnya. Tapi Francis yang dasarnya orang yang jujur banget, dia pun menolak. Kemudian mereka memutuskan untuk menonton film di bioskop, yang membuat Francis nangis-nangis karena dia biasanya ke bioskop bersama ibunya yang baru saja meninggal tahun lalu. Hubungannya dengan ayahnya Chris tidak terlalu baik karena dia sudah pindah dan mengubur dirinya dalam pekerjaan alias nggak punya waktu buat Francis. Keesokan harinya, mengikuti alamat di tas, Francis pergi ke rumah Greta untuk mengembalikan tasnya dan mengundang Francis masuk untuk minum di dalam rumahnya. Dia mendengar beberapa suara dentuman aneh yang datang dari dinding di belakang piano. Tetapi Greta mengklaim bahwa tetangganya sedang renovasi rumah. Francis kemudian menemukan bahwa suami Greta, Christoph, telah meninggal dan putrinya Nicola sedang berada di Paris. Kedua wanita itu membentuk sebuah ikatan nih. Francis kemudian nyaranin Greta untuk mengadopsi anak anjing baru untuk support hidup Greta. Tapi Greta menolak karena dia bilang dia masih sayang banget sama anjingnya yang dulu. Nah, sebelum pergi, Francis pun meninggalkan nomor teleponnya kalau nih Greta berubah pikiran dan mau adopsi anjing. Tidak butuh waktu lama, Greta memanggil Francis untuk membawanya melihat anjing-anjing yang kesepian. Keesokan harinya, mereka mengadopsi seekor anjing tua dan menamainya Morten. Dari sini, mereka jadi lebih dekat lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Erika meminta Francis untuk pergi ke pesta dengannya, tapi Francis menolak dan mengatakan bahwa dia sedang makan malam dengan Greta. Karena Erika kesal, ia pun kemudian menuduh menggunakan Greta sebagai pengganti ibunya, yang membuat Francis juga marah banget. Francis pergi ke rumah Greta untuk makan malam. Persahabatan mereka yang tampaknya nggak ada masalah, tiba-tiba berubah ketika Greta meminta Francis untuk mengambil lilin di lemari. Francis membuka lemari yang salah, dan dia menemukan sebuah penemuan yang bikin kaget banget. Ternyata, terdapat beberapa tas tangan identik dengan isi yang sama persis di dalamnya. Satu tas berisi catatan dengan nomor HP Greta yang bernama Samantha Bill. Sedangkan tas lainnya berisi catatan tempel yang bertuliskan namanya sendiri. Dan akhirnya ketahuan kalau Greta sengaja meninggalkan tas di kereta bawah tanah untuk memikat orang ke dalam hidupnya. Akhirnya, Francis pun menjadi tidak nyaman dan makan malam mereka menjadi awkward banget. Francis pun berharap kalau Greta tidak akan mengganggu dirinya. Namun, Francis ini tidak beruntung karena Greta mulai menerornya dengan banyak pesan, tetapi dia berhasil mengabaikan teks-teks itu. Wanita tua itu kemudian muncul di restoran tempat Francis bekerja dan memaksa Greta untuk mengatakan yang sebenarnya tentang penemuan tas yang tidak ingin menjadi bagian dari permainan gila yang direncanakan Greta. Dia juga memberitahu Greta bahwa dia tidak pernah ingin melihatnya lagi. Greta terus membuntuti Francis dengan lebih agresif, berdiri di luar restoran selama berjam-jam dan menatapnya dengan menyeramkan dari seberang jalan. Merasa terancam, dia pun memanggil polisi. Tetapi polisi tersebut menolak untuk menangkap Greta karena tidak ada indikasi bahwa Greta akan menyerang Francis. Greta juga mencoba untuk bertemu Francis di kereta bawah tanah, tetapi Francis bereaksi cepat dan berhasil melarikan diri. Segalanya menjadi lebih menakutkan ketika Greta mengalihkan perhatiannya yang menguntit ke Erika sahabatnya, mengirim foto dirinya di lokasi yang tepat ke Francis, dan Francis kemudian menelpon Erika dan mendesaknya untuk segera pergi dari manapun dia berada. Wanita gila itu terus mengirim foto Francis untuk menunjukkan bahwa dirinya semakin dekat dengan Erika, yang entah bagaimana tidak melihat Greta meskipun gambar itu seperti tepat di belakangnya. Untungnya, Erika berhasil mengungguli Greta dan melihat taksi yang dimasuki Francis. Dia kemudian bergabung dengannya dan mereka berhasil melarikan diri dari Greta. Khawatir dengan keselamatan anjing
anjing adopsinya, Francis mencoba mencari ke dalam rumah wanita tua itu. Saat dia menggali tempat sampah, dia pun menemukan kalau ternyata putrinya Greta yang bernama Nicola tidak benar-benar berada di Paris. Dia kemudian mencoba menghubungi Nicola. Kemudian, Francis bertemu dengan Alexa Hammond, mantan pacarnya Nicola, yang menjelaskan bahwa Nicola telah bunuh diri 4 tahun yang lalu dan belum pernah pergi ke Paris. Dia juga menyatakan bahwa Greta adalah wanita yang sangat sakit dan mengungkapkan bahwa wanita tua itu adalah orang Hungaria. Keadaan pun menjadi lebih buruk ketika Greta kembali ke restoran dan membuat reservasi. Wanita itu bersikeras bahwa dia hanya ingin berbicara, tetapi kemudian menjadi liar banget dan galak banget. Memecahkan gelas anggur dan berteriak bahwa pertemuan mereka adalah takdir dan ibunya harus mati agar mereka dapat bertemu. Wanita gila itu pun membalik meja dan mulai maju ke arah Francis. Greta kemudian ditahan oleh staf polisi dan mereka membawa Greta ke tempat yang aman sehingga Francis bisa tarik nafas dulu. Namun, Francis menemukan bahwa Greta telah dibebaskan keesokan harinya. Erika, sahabatnya Francis, menyarankan rencana untuk berbohong kepada Greta dengan tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu. Berharap bahwa ini akan cukup bagi Greta untuk meninggalkannya sendirian. Dia kemudian setuju dengan rencana tersebut, mengatakan kepada Greta bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Greta kemudian memberikan pelukan panjang yang tidak nyaman. Kemudian, Francis sedang minum di rumahnya ketika dia mulai merasa pusing. Sayangnya, kopi tersebut telah diberikan obat-obatan dan Greta tiba-tiba muncul karena berbohong tentang pergi dengan bapaknya. Greta menyeret Francis yang malang kembali ke rumah roti jahenya yang indah, menguncinya di dalam kotak mainan. Rupanya, penculikan itu hanya mimpi. Francis tiba-tiba bangun dan menemukan Erika di apartemen bersamanya. Dia kemudian memberitahu Francis untuk berkemas karena ayahnya sudah menunggunya di bawah. Dia kemudian pergi ke lift, tapi tiba-tiba lift tampak lebih rendah dari lantai bawah dan dindingnya mulai menyempit. Sebenarnya, bertemu Erika dan Chris hanyalah mimpi. Francis benar-benar terkunci di dalam kotak mainan dan dia sekarang benar-benar terbangun, berteriak untuk dikeluarkan. Greta mengabulkan permintaannya, lalu meraih ponselnya dan membiarkannya terjebak lagi di kamar. Telepon tersebut digunakan untuk membuat Erika percaya bahwa dia sedang berlibur dengan ayahnya. Sementara juga membuat Chris berpikir bahwa dia sedang berlibur dengan Erika. Karena itu, Francis disandra oleh Greta selama berminggu-minggu tanpa ada yang mencarinya. Pada suatu sore, ketika mereka sedang membuat kue bersama, Francis menemukan kesempatan dan mencoba untuk menyerang Greta dengan membanting sebuah penggulung kue dan memutuskan jarinya Greta, diikuti dengan bantingan di kepalanya. Dia berlari untuk mencari pelarian, tetapi semua terkunci dengan baik, mengirimnya ke ruang bawah tanah di mana ia menemukan tas berisi tubuh Samantha Bell yang sekarat. Greta kemudian menemukan Francis dan mencekiknya sampai pingsan. Greta kemudian kembali membawanya ke kamar di belakang piano dan mengikatnya di tempat tidur. Di scene selanjutnya, Chris pergi mengunjungi gadis-gadis tersebut di apartemen dan disambut oleh Erika. Pada saat itu, mereka berdua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian berbicara dengan detektif Brian Cody untuk membantu menemukan Francis. Cody menarik file tentang Greta dan mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang perawat dan dipecat karena penyalahgunaan obat bius. Cody menemukan rumah Greta dan bertemu dengan wanita gila itu. Dia kemudian mengundangnya untuk masuk dan mengobrol. Menyadari bahwa ada orang lain di dalam rumah, Francis mencoba membuat kehadirannya diketahui dengan menggedor tempat tidur dan membuat pendulum di piano mulai berdetak. Greta mengklaim bahwa suara itu dibuat oleh anjingnya dan dia naik ke atas menjelajahi rumah. Cody sangat dekat untuk menemukan ruang tersembunyi, tetapi Greta tiba-tiba muncul dan menyuntikkan obat penenang di lehernya, menyebabkan Cody lumpuh di lantai. Dia mencoba untuk menembak dengan pistolnya, tapi meleset. Dan Greta kemudian mengambil pistol dan menembak Cody sampai mati. Dia membuang tubuhnya ke dalam tas dan menambahkan beberapa bahan kimia ke wajahnya dan melemparkannya ke ruang bawah tanah. Greta kemudian muncul di kereta bawah tanah untuk menemukan korban berikutnya. Seorang wanita muda dengan rambut corak keriting yang juga kena umpannya Greta dan ngembaliin tasnya ke rumahnya. Saat mereka mengobrol, pendulum piano mulai berdetak lagi, menunjukkan bahwa Francis membuat
membuat suara lagi. Greta langsung bilang kalau itu adalah tetangganya yang melakukan renovasi rumah, seperti yang dia katakan kepada Francis waktu itu, dan kembali untuk minum kopi. Tiba-tiba, dia mulai merasa bingung dan pusing banget. Anehnya, wanita itu kemudian melepas wignya dan mengungkapkan dirinya sebagai Erika, yang telah menunggu di kereta bawah tanah beberapa saat sampai ia menemukan tas tangan itu. Saat Greta pingsan, Francis pun terus menggedor tempat tidur untuk membantu Erika menemukan posisinya. Erika berhasil menarik piano kembali dan berhasil membebaskan Francis dari penderitaannya. Saat Erika mencoba membantu temannya, musik mulai diputar, menunjukkan bahwa Greta masih mengintai. Tapi saat Francis melangkah keluar, Greta mencekram lehernya dan mengatakan bahwa dia adalah favoritnya. Greta kemudian pingsan. Gadis-gadis itu pun kemudian memutuskan untuk menempatkan wanita gila itu ke dalam kotak mainan dan menguncinya dengan perhiasan menara Eiffel. Saat mereka pergi, Greta perlahan mulai membentukkan tutup kotak, perlahan mengeluarkan perhiasan itu. Nah, itulah film Greta pada tahun 2018. Menurut kalian gimana ceritanya? Kalian suka atau enggak? Pokoknya jangan lupa untuk subscribe dan klik like button dan tunggu video selanjutnya dari review Julid. Dadah!